Isih arek rada pekok. Jangan lihat pokoknya, tapi lihatlah yang dilantunkannya. Jika itu telur, maka ambillah walaupun al-kharis min silidil ayam. Selamat malam jika kalian melihat video ini pada malam hari. Selamat pagi jika kalian meninggal video ini pada pagi hari. Selamat siang jika kalian meninggal video ini pada siang hari. Selamat sore jika kalian meninggali video ini pada sore hari. Dukung channel kami Cyber Idiot dengan like, subscribe, and share agar supaya kami tidak layu sebelum berkembang dan semoga maju dan berkualitas. Amin ya Allah. Isa bayar kuliah, amin. Sepercik mutiara Ahmad Jazuli. Perbedaan bukan aib, bukan sesuatu untuk sendiri, dan disanggah sendiri, dibebani sendiri, dan bukan untuk dimusuhi. Tuhan menciptakan perbedaan adalah untuk saling sadar diri bahwa kita tidak sendiri. Kita butuh orang lain karena kita makhluk sosial. Kita tidak mungkin sama persis dengan kekasih, tapi rasa untuk bersama pada kekasih selalu menggebu dalam hati. Alhasil seseorang akan mencari celah agar perbedaan menjadi jalan untuk selalu bersanding. Maka cintailah negara kita, jangan lupakan sejarah. Apapun situasi, kondisi, bentuk, ataupun produknya, bahkan banggalah apapun yang apa adanya di Indonesia. Saya yakin kita istimewa. Saya yakin kita istimewa yang masih tersembunyi. Saya mengingatkan bahwa dulu Indonesia pernah dijuluki macan Asia. Mari bersama-sama kita raukan macan-macan Indonesia kembali. Kesempatan bro. Pumpung Cina lagi diterpa oleh badai COVID-19. Ayo kita sedikit licik dalam mengambil kesempatan ini. Macan Asia di Indonesia mengaung kembali. Amin Allahumma amin. Karena macan Asia sekarang kan milik Cina. Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum kita membahas yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu ideologi. Tapi tunggu dulu. Saya belum menjelaskan pengertian Pancasila ya kan? Kemarin kan belum saya jelaskan. Pancasila secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta India atau kasta Brahmana, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar, sehingga arti Pancasila secara harfiah adalah 5 dasar. Pancasila dicetuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia agar kita mempunyai fondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahan. Artinya, dengan adanya Pancasila, maka Indonesia memiliki dasar atau fondasi dalam bernegara sehingga tidak mudah dipengaruhi dan dijajah oleh bangsa lain yang mana isinya seperti yang telah saya katakan kemarin bahwa Pancasila harus bisa mengikat pada keseluruhan bangsa, tidak menjauhkan dari hal-hal yang berbeda-beda. Banyak sekali yang mengatakan Pancasila itu isinya sama dengan Al-Quran, atau Pancasila itu diambil dari Al-Quran. Oke lah, saya setuju sebenarnya, tapi stop, hentikan.
hentikan akan kicauan tersebut. Karena saya takut bahwa Pancasila itu dianggap milik Islam, padahal kan tidak. Di dalam pidatonya B.J. Habibie itu Pancasila itu bukan milik sebuah ormas, ornamen, oknum atau agama tertentu kan. Pancasila itu milik bangsa Indonesia, titik. Sehingga dikhawatirkan lagi akan muncul oknum-oknum untuk menghancurkan Pancasila, karena mereka yang beranggapan bahwa Pancasila itu seolah milik Islam saja. Pancasila itu bisa masuk, sebenarnya Pancasila itu bisa masuk pada agama manapun. Jadi hentikanlah akan anggapan bahwa Pancasila itu Al-Quran. Hentikan. Pancasila itu milik negara Indonesia, dan Pancasila bisa masuk pada agama manapun. Oke, saya lanjut pengertian mengenai ideologi. Ideologi adalah berasal dari bahasa idea dan logos. Idea adalah konsep atau gagasan, logos adalah ilmu. Maka ideologi secara istilah adalah suatu gagasan, konsep yang diyakini dan diikuti. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kumpulan nilai-nilai norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Titik. Lanjut selak kangen. Lanjut selak kangen. Nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas sebagai fundamental etika bernegara. Nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan. Hukum Tuhan, alam, dan sifat sosial sebagai fundament etika politik dan pergaulan dunia. Nilai etis kemanusiaan harus mengukur kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat dan memberi ruang bagi kemajmukan. Ketahuilah bahwa negara tercinta ini, negara Indonesia yang penuh dramatis, historis, dan mistis, yang penuh sukacita dan romantis, membuat bangsa-bangsa lain iri, ingin memilikinya, dan alhamdulillah menjadi tambatan hati ini berlabuh, khususnya Kabupaten Kediri. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Malah teko kono. Lanjut, Indonesia itu bukan negara agama. Perlu diketahui bahwa Indonesia bukan negara agama atau negara Islam. Bukan. Tapi landasan utamanya ada semua pada orang-orang beragama dan bertuhan. Kemudian setelah kita melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini, bagaimanakah sesuatu tersebut bisa menjadi manifest dari Tuhan Yang Maha Esa? Kalau kita merasa bahwa kita ciptaan Tuhan dan semua dari kalian ciptaan Tuhan, maka otomatis kita akan mengurangi sesuatu hal yang merusak ciptaan Tuhan. Bukan hanya manusia, tapi juga seluruh alam dan lingkungan. Kalau Soekarno mengatakan yang pertama adalah universalisme, yang artinya kemanusiaan yang sifatnya melewati batas-batas kenegaraan kesatuan. Semua orang di negara manapun adalah manusia yang sama-sama perlu dihormati. Etnisitas yang ada di Indonesia itu banyak sekali.
pulau saja kurang lebih ada 17.000, dan juga bahasa yang ribuan beragamnya. Perbedaan di Indonesia itu memang banyak sekali, dan dengan kita mengamalkan Pancasila, kita akan lebih saling melengkapi, gotong royong sehingga bersatu padu. Perbedaan kita terhadap kekasih misalnya akan lebih mempererat dalam jalinan kasih, tak lain hanyalah saling menghargai dan melengkapi. Maka carilah pasangan seperti saya yang Pancasilais. Pasti akan lebih romantis. Karena tak hanya sibuk memikirkan sendiri, karena perbedaan-perbedaan yang ada akan menjadikan jalan akan tak terpecahkan, merasa saling membutuhkan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada kaki kanan, ada kaki kiri, ya kan? Gambarannya seperti itulah kira-kira. Tapi jangan hanya menggambar saja. Nah, tapi wujudkan dalam kenyataan. Sebenarnya masih ada pembahasan sedikit, tapi sampai di sini saja bacotan dari kami. Mohon maaf apapun tentang isi. Maklumilah kami masih mengawali. Salam aksara pejuang pena. Salam literasi bersama Ahmad Jazuli.